Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Rangga Lawe. Saya berasal dari program studi S1 Penyuluh Pertanian di Universitas Prima Nusantara Bukit Tinggi dengan NIM 24 100 46 54 22 10 12. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi saya yang bermata kuliah teknologi digital. Baik, materi yang akan saya bahas yaitu adalah teknologi digital dalam pertanian. Pertanian dan teknologi pertanian dan teknologi komunikasi. Mengapa penting teknologi komunikasi? Teknologi komunikasi dalam pertanian adalah penggunaan media, sistem informasi, dan perangkat digital untuk mendukung komunikasi antara pelaku pertanian, penyuluh, peneliti, dan konsumen dalam rangka meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan. Komponen utama teknologi komunikasi tradisional: radio pertanian, televisi edukatif, majalah tani, papan informasi desa. Teknologi komunikasi digital: internet, aplikasi seluler, media sosial, sistem informasi pertanian, catbook, penyuluhan, dan platform agrikultur. Sistem komunikasi partisipatif: interaksi dua arah antara petani dan interaksi dua arah atau antara petani dan lembaga petani untuk pertukaran pengetahuan. Tujuan utama mempercepat penyebaran inovasi dan teknologi pertanian. Yang kedua, peningkatan efisien komunikasi antara petani dan pemangku kebijakan, membangun sistem informasi pertanian dan transparan dan mudah diakses, dan terakhir, mendukung pembangunan pertanian berkelanjutan. Ruang lingkup teknologi komunikasi dalam pertanian itu adalah bidang, deskripsi, dan beserta contoh aplikasi. Dan saya akan membacakan salah satunya saja. Penyuluh pertanian, di bidang penyuluh pertanian, deskripsi penggunaan media komunikasi untuk edukasi dan penelitian petani, dan contoh aplikasi Spindo, Cyber Actation, dan Petanigo. Oke, saya lanjut ke berikutnya. Peran teknologi komunikasi dalam pembangunan pertanian. Sebagai media informasi, yaitu menyebarkan informasi inovasi pertanian secara cepat dan akurat. Sebagai media edukasi, memberikan pelatihan jarak jauh kepada petani melalui video, e-learning, dan webinar. Sebagai media partisipasi, mendorong petani untuk aktif berpendapat dan berinovasi. Sebagai media koordinasi, itu menghubungkan petani dengan lembaga riset, pemerintah, dan pasar. Sebagai media transparansi, yaitu memastikan rantai pasok dan harga pasar dapat dipantau secara terbuka. Lanjut, tentang dalam penerapan teknologi komunikasi pertanian, yaitu keterbatasan literasi digital petani. Penjelasan singkat, banyak petani belum terbiasa menggunakan teknologi digital. Akses internet terbatas di pedesaan, infrastruktur jaringan belum merata, kesenjangan informasi, tidak semua petani memiliki akses informasi yang sama, kekurangan pelatihan, yaitu penyuluh petani memerlukan pelatihan teknologi secara berkelanjutan, dan bahasa dan konteks lokal, yaitu aplikasi teknologi perlu disesuaikan dengan bahasa dan budaya lokal petani. Oke, lanjut berikutnya. Evolusi teknologi pertanian dari tradisional ke smart farming. Itu ada beberapa contoh, itu ada 4 yang saya bacakan salah satunya saja. Yang pertama, pertanian tradisional mengandalkan tenaga manusia, hewan, dan pengetahuan turun-temurun tanpa mekanisasi modern.
Lanjut berikutnya, studi kasus petani. Studi kasus status Pindo Sistem Informasi Petani Indonesia. Aplikasi ini membantu petani memperoleh informasi cuaca, harga, pupuk, dan lokasi penjualan hasil panen. Dampaknya, petani lebih cepat mengalami keputusan dan menghindari kerugian akibat cuaca ekstrim. Lanjut yang kedua, studi kasus drone pertanian di Jawa Barat. Salah satunya itu adalah drone digunakan untuk pemetaan lahan dan penyemprotan otomatis. Dampaknya efisien waktu dan pengurangan penggunaan pestisida berlebihan. Oke, lanjut berikutnya, teknologi dalam pertanian yang itu mendukung praktik berkelanjutan. Monitoring yaitu adalah ada beberapa deteksi, yaitu salah satunya itu ada monitoring kelembapan tanah, deteksi penyakit, pengukuran suhu, dan data cuaca real time. Oke, lanjut berikutnya, dampak positif teknologi komunikasi dan pertanian. Ada 4 baris, itu saya bacakan: pendekatan rantai pasok, transformasi harga pasar, kemudahan akses modal, dan pertumbuhan ekonomi pertanian. Dan saya lanjut ke berikutnya, tantangan dan peluang ke depan, yaitu akses teknologi terbatas, infrastruktur internet belum merata terutama di daerah terpencil dan kepulauan, literasi digital rendah, banyak petani terutama generasi tua masih kesulitan menggunakan teknologi secara efektif, keterjangkauan biaya, harga gawai, aplikasi berbayar, dan layanan internet masih tinggi bagi petani dan pendapatan terbatas. Dukungan infrastruktur, jaringan listrik, dan konektivitas digital di area pertanian memerlukan investasi besar dari pemerintah. Peluang strategis yaitu pertumbuhan pengguna internet, peningkatan penetrasi internet di kalangan petani muda, membuka pasar teknologi pertanian yang berkembang pesat. Kemitraan publik swasta, kolaborasi antara pemerintahan, perusahaan teknologi, dan organisasi pertanian mempercepat adopsi teknologi. Inovasi lokal, startup agritech lokal mengembangkan solusi yang disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan petani Indonesia. Dukungan kebijakan, program pelatihan gratis, subsidi teknologi, dan regulasi positif mendorong transformasi digital pertanian. Lanjut, terima kasih, saya telah menyampaikan presentasi saya pada hari ini. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.